Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Melihat Malam, lama kita tidak bertemu. Kali ini saya Mang Ei memberitahukan kepada Anda bahwa mulai saat ini channel Melihat Malam akan menampilkan segmen baru berupa penayangan video yang akan dipandu oleh Mang Jampang. Dan video ini berisikan cerita-cerita horor pada saat Mang Jampang, Kang Idot, dan Ki Bayan melakukan proses penyembuhan kepada mereka yang terkena serangan-serangan santet atau penyakit medis lainnya. Bagaimana bisa sebuah energi supranatural menyembuhkan gangguan-gangguan santet? Nanti Anda dengan menonton video ini Anda akan banyak mengetahui tentang itu semua. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bisikan saya itu harus dia menggunakan sarana minuman keras. Dia mengaum, ya. Kemudian kuku-kukunya dia menggoreskan ke lantai, matanya menyala. Kemudian gambarnya hampir seperti yang ada pada saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada sobat Melihat Malam. Salam jumpa kepada sahabat semuanya di mana Anda berada. Saya Jampang akan membawakan ulasan kisah dari penuturan Kang Idot, yaitu di mana ada seseorang kaya raya lewat pesugihan macan putih. Lebih lanjutnya, kisah ini akan dikisahkan oleh Kang Idot, akan menceritakannya. Silakan Kang Idot. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengisahkan suatu cerita yang kejadiannya tahun 2020. Jadi pada saat itu kebetulan ada acara reuni SMA, di mana teman-teman yang sudah hampir 20 tahun itu berkumpul semua. Salah satunya yaitu teman dekat saya, namanya Doni. Hampir 15 tahun saya tidak pernah berjumpa dengan dia. Entah kabarnya di mana. Mungkin karena kesibukan dia yang terlalu padat, dan saya juga mungkin kesibukan saya sendiri. Nah, di saat reuni lah kita bertemu waktu itu. Pada saat acara dimulai, alhamdulillah kita di lobi bertemu dengan teman-teman lainnya, dan salah satunya si Doni ini. Dia kaget melihat saya. Kemudian dia menyapa, "Hai, Kang Idot, datang juga ya di sini?" Lalu saya menjawab, "Ya harus datang lah. Gimana kabarmu, Don?" kata saya itu. Dia juga menyampaikan kabarnya baik-baik saja. Akhirnya saya bersalaman, obrol dengan obrol, berikut teman-teman lain. Ya, akhirnya si Doni itu banyak bercerita, utamanya mengenai kesuksesannya. Karena saya juga pernah mendengar dari teman-teman yang lain bahwa Doni itu sudah menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses gitu. Cuma baru kali ini saya bertatap muka. Saya dengan Doni itu sudah bersahabat sejak SMA dulu. Sebetulnya bukan cuma Doni. Pada saat masa-masa di SMA ada 3 orang lainnya yang dimana kita berempat ini selalu bersama-sama, baik itu belajar, kemudian pulang sekolah aja bersama-sama, bahkan sampai mengisi waktu liburan ya. Kadang kita merencanakan camping, apa sekedar untuk mengisi waktu-waktu saat liburan. Yaitu salah satunya teman yang paling dekat itu Doni,
Kemudian saya juga berkenalan waktu itu, bukan berkenalan. Jadi dia hadir di sini. Kebetulan pada saat reuni waktu itu, saya bersama satu teman yang masih sahabat saya dulu di zaman SMA yang deket, yaitu namanya Yadi. Dia ada kebetulan di sini bertiga. Jadi satunya bernama Budi. Nah, waktu berjalan, ya yang tersisa sampai saat ini cuma kita bertiga. Jadi si Budi itu sudah meninggalkan dulu kita bertiga. Jadi dia sudah kembali ke hadirat Tuhan. Jadi dunia, ya. Kita cuma bertiga. Alhamdulillah dipertemukan dalam reuni pada saat itu. Setelah beberapa saat kita mengobrol dengan teman-teman lain, ya, akhirnya Doni berbicara kepada saya, "Ang Idod, ayo main ke rumah saya. Kita kan udah lama nggak pernah bertemu," kata saya. Akhirnya saya coba menanyakan Yadi, barangkali Yadi juga punya waktu untuk mengunjungi rumahnya Doni. Alhamdulillah Yadi juga mengiyakan. Singkat cerita, reuni udah selesai. Jadi saya akhirnya mengikuti apa yang diminta Doni untuk berkunjung ke rumahnya. Kebetulan Doni itu menggunakan kendaraannya sendiri. Nah, saya itu berdua dengan Yadi. Akhirnya kita berangkat. Itu setelah reuni usai. Doni lokasinya lumayan agak jauh dari tempat kami. Sekitar 50 kilometeran lah dari tempat kami. Tepatnya sekitar di Kabupaten Indramayu. Nah, saya sendiri sama Yadi itu tinggal di Cirebon. Jadi kurang lebih perjalanan itu sekitar 1 jam lah. Itu kalau nggak macet. Akhirnya kita mengikuti Doni memandu mobilnya di depan, saya di belakang. 1 jam sudah lewat, akhirnya saya memasukin rumahnya Doni. Kaget juga saya ngelihat rumahnya Doni itu besar, jadi kelihatan sangat menyolok dengan rumah-rumah yang lain. Pintu gerbangnya, kemudian di depannya juga ada satpam. Saya pikir ini sepertinya perusahaan, pikir saya. Tapi setelah saya kemudian duduk ngobrol-ngobrol, ternyata ini baru rumah pribadi. Saya lihat di garasinya juga terlihat ada 5-6 mobil kurang lebih. Nah, itu mobil-mobil mewah. Akhirnya saya masuk ke ruang tamu. Kemudian Doni menawarkan, enaknya ngobrolnya di lobi aja ya, lebih terbuka. Kita udah seharian di ruangan nih. Ya, kami akhirnya menyepakatin, akhirnya ngobrol-ngobrol di lobi. Ya, alhamdulillah situ banyak pohon-pohon, jadi rasanya nyaman lah. Banyak pohon, rerumputan, atasnya terbuka. Gitu. Jadi kita ngobrol. Saya kira-kira di situ tuh pukul 5 sore. Kemudian Doni menyediakan kopi yang dibawakan oleh pembantunya dan beberapa sajian yang cukup, ya sebenarnya sih cukup mewah. Ada anggur, ada mangga, ada jeruk. Nah, saya ngobrol, akhirnya teman saya si Adi berkata, "Don, waduh sekarang kamu sudah jadi bos nih, hebat ya. Nggak, kamu lupa ya sama saya aja." Saya hanya tersenyum, tapi Doni hanya tertawa-tawa aja. Kemudian Doni bercerita, sebetulnya sih kata Doni, nggak sederhana seperti yang kalian kira. Memang usaha saya itu bagus, kemajuannya pesat. Itu semata-mata saya ikut suatu komunitas tadi. Bahkan dia mengajak saya dengan Yadi. Cuma saya hanya tertawa aja lah, karena saya juga tidak paham komunitas yang seperti apa. Dari mengenai cerita keberhasilan dia, akhirnya lambat laun
dia bercerita mengenai kondisinya. Tapi begini Mas Idod, menurut Doni ya, kelihatannya tuh saya enak, kayak mobil gitu, tapi saya itu sakit-sakitan, kata Doni itu. Jalan aja lihat, Mas Idod pasti tahu lah, Kang Idod. Seperti ini, rasanya kakinya berat, badan itu rasanya sakit semua. Dia sudah berusaha beberapa kali datang ke dokter, ke rumah sakit, ke medis lah. Mengenai keuangan dia bermasalah, tidak bermasalah. Karena semuanya bisa di-tackle lah dengan kemampuan Doni yang seperti sekarang ini. Namun semuanya sia-sia. Mendengar tuturan dari Doni, saya merasa iba. Akhirnya saya bertanya, maksudnya apa Don? Kok nggak sembuh-sembuh? Kan Doni punya finansial yang tinggi. Pastilah sesuatu penyakit pasti ada obatnya. Mungkin belum ketemu saja menurut saya. Akhirnya Doni membuka permasalahan yang sebetulnya dia sembunyikan. Mungkin dia merasa kita ini teman dekat. Tolong ya Mas Idod, apa Ang Yadi, kita bicara cuma 6 mata saja. Jangan pembicaraan ini sampai keluar. Saya takut nanti dampak efeknya kurang bagus, menurut Doni. Santai aja Don, kata situ. Kamu kayak nggak tahu saya, kata situ. Kan kita udah lama bersahabat dari sejak SMA, suka duka bersama. Sekarang ya udahlah, nggak masalah lah. Kamu sekarang sukanya sendiri, sekarang kan suka sendiri, berusaha nggak kenal kita. Tapi dukanya berbagi-bagi. Tapi ya nggak masalah, kata itu. Doni ketawa saja sahabat itu. Akhirnya Yadi berkata juga, ya Don, nggak apa-apa, cobalah ungkapkan unek-unekmu, mudah-mudahan bisa meredakan lah, mengurangin rasa sakit unek-unek batinmu, apa sakit penyakitmu gitu. Jadi kalau urusan duniawi saya angkat tangan karena ente lebih sukses. Akhirnya Doni mengutarakan hal-hal yang memang dia sembunyikan. Kemudian Doni bercerita kepada saya dan kepada Yadi. Jadi awal mulanya pada saat dia masih seperti orang biasa, usahanya itu kerja keras, ke sana ke sini, hanya cukup buat makan. Tapi ada seseorang kemudian mengajak ke suatu kumpulan, kata Doni itu. Yang saya lihat sih perkumpulannya nggak aneh menurut dia awalnya. Cuma karena saya butuh untuk sesuatu dan menurut Doni ini tidak bertentangan dengan norma-norma agama apa sosial, makanya saya ikut. Nah barulah di situ terlihat perkembangan usaha saya. Cuma kata dia, permasalahannya begini Mas Idod, saya juga tidak tahu pasti menurut Doni itu ini ada apa. Karena apa, setiap saya bertemu konsumen apa orang yang mau diajak usaha, nah pikiran saya apa telinga saya itu selalu berkata seperti ada yang memberikan informasi. Padahal saya tidak mengerti, kata Doni. Maksudnya gimana Don? Jadi begini, setiap saya bertemu dengan klien, apa orang yang mau mengadakan transaksi bisnis dengan saya, bisikan saya itu harus dia menggunakan sarana minuman keras. Permasalahannya di situ. Awalnya seperti pada umumnya lah, setiap bisnis apa kan pasti lobby-lobbynya seperti itu. Awalnya saya menurutin. Kita masuk ke suatu
kafe, kadang-kadang masuk ke hotel, kemudian saya kasih jamuan itu. Jelas minuman keras orang-orang yang atas kan beda dengan orang-orang yang umum. Jadi punya kelas-kelas sendiri. Bahkan minuman itu ada yang harganya 900.000 satu botol. Tapi demi kelancaran transaksi tetap saya sajikan. Dan pada umumnya rekanan saya, klien saya itu umumnya mau gitu. Entah mengapa. Sekalipun itu tadinya haji. Setelah saya ngobrol dia mau. Nah, dengan minuman itu akhirnya saya juga minum. 1 kali berhasil, kemudian 2 kali berhasil. Maka berkembanglah usaha saya. Tidak ada halangan. Awalnya dari situ. Cuma sudah berjalan bertahun-tahun, kata dia, fisik saya nggak kuat. Maka timbullah sakit-sakit yang seperti Ang Idod lihat nih, saya seperti ini. Saya sempat berpikir juga sambil bertanya kepada Doni. Ya sudah sih Ang, kata sih. Kalau kamu sudah kaya, sudah ini, lepasin aja itu minuman. Buat apa? Kata itu. Toh sudah waktunya kamu itu ke jalur ajaran lah. Semua udah dicapai aja, kata saya itu. Mobil kamu sudah punya, perusahaan sudah punya, sawah, tambak, apalagi masih minum minuman keras. Kan saya tahu kamu lagi SMA, kamu tuh orang alim, kata itu. Saya kaget kalau mendengar kamu kok seperti itu. Bahkan saya dengar kamu sudah haji, bahkan umroh berkali-kali. Ya sudah berhentilah, kata itu. Ya dia menimpalin. Iya Ang Doni ngapain minum-minum, apa gunanya aja. Ang Doni berkata, masalahnya tidak sederhana seperti itu Kang Idod. Saya juga punya pikiran sehat, ya tidak sederhana itu. Pernah 1 kali kita kedatangan klien saya, relasi saya untuk bernegosiasi. Belum terlalu lama lah, kurang lebih 2 bulan ke belakang. Terjadi bisikan lagi, cuma badan saya sudah nggak kuat. Dikasih minuman keras terus habis badan saya. Akhirnya saya nolak. Waktu itu saya tidak ada pikiran bahwa pengaruh itu akan mempengaruhi bisnis saya. Saya nolak. Saya bawa ke suatu tempat di rumah makan saja, kemudian bernegosiasi. Ternyata tidak terjadi transaksi itu. Pikir saya waktu itu hanya kebetulan, kata Doni. Kemudian saya ulang lagi seperti itu. Hampir 5 kali saya bertemu dengan orang-orang yang mau bernegosiasi hubungan bisnis. Hasilnya semua tidak terjadi. Pikir saya itu hanya godaan. Akhirnya cobalah untuk ke-6 kalinya. Betul enggak sih pengaruh minuman keras itu membawa dampak yang luar biasa bagi bisnis saya, kata Doni. Ke-6 kali waktu dia bertemu lagi, kebetulan punya order dari orang petinggi lah. Ordernya cukup lumayan besar. Sebenarnya saya juga sangat menginginkan, karena 5 kali transaksi tidak berjalan, perusahaan saya mulai turun. Sedangkan saya kan harus membayar karyawan, menghidupin perusahaan. Jadi saya coba untuk ke-6 kalinya, cobalah turutin bisikan untuk minum. Apa memang benar hasilnya seperti tadi, seperti awal. Saya bawa dia ke suatu bar, minum. Ternyata dia suka. Nah, dengan tubuh saya yang sudah kondisi fisik yang sudah lemah gini, saya paksain demi transaksi itu berjalan. Kemudian saya minum-minum sama dia, dan betul juga hasilnya terjadi transaksi itu.
Nah itulah permasalahan saya Don, Ang Idod. Ini sebetulnya saya harus bagaimana? Saya sendiri merasakan ritual di komunitas saya itu tidak seperti hal-hal seperti penyupangan macam-macam. Saya tidak merasa seperti itu. Akhirnya saya merasa prihatin juga dalam hati saya. Orang yang memang berhasil di dalam dunia ya, tapi tidak bisa menikmatin hasil itu. Yang bisa nikmatin dia sakit-sakitan. Bagaimana dia mau menikmatin hasil jerih payah dia? Untuk makan yang enak aja dia terkendala. Untuk keluar rumah aja badan sudah tergopoh-gopoh. Akhirnya saya karena merasa iba dan itu juga teman sahabat saya dari SMA, bagaimanapun itu adalah bagian dari saya. Akhirnya saya kemudian terus terang saya menawarkan diri kepada Doni, Don, boleh nggak saya bantu? Mungkin kemampuan saya nggak seberapa, tapi mudah-mudahan kemampuan saya itu menjadi pembuka daripada urusan Doni yang rumit ini. Doni tersenyum kemudian sambil berkata pelan, ya itulah fungsinya sahabat seperti itu, kata Doni. Cuma Kang Idod, nah, saya baru dengar bahwa Kang Idod itu baru dengar kali ini. Istilahnya sih bisa mempunyai kemampuan yang lain. Saya berkata, enggak seperti itu, Kang Doni. Saya hanya mencoba. Bolehlah, kata saya. Kira-kira kapan? Ya kalau bisa, nih sebelum saya pulang, ya kan waktu masih sempat nih. Kalau Ang Doninya siap dan ada waktu, nantilah habis kita minum-minum apa kita ngerokok sebatang dua batang dulu. Akhirnya Doni berkata, ya sudah, Ang Idod, saya bersedialah. Hitung-hitung istilahnya menambah semangat saya untuk sembuh. Tapi saya perlu satu ruangan, Don, kata itu. Ruangan, taruhlah kamar yang agak lapang, biar saya bisa husu sama Yadi, mungkin dibantu sama Yadi, kata situ. Ya. Apa persyaratannya Kang Idod? Kata dia, enggak lah, kita cuma lihat-lihat dulu, cukup sediain aja air sama garam. Akhirnya setelah kamar itu disiapkan oleh pembantunya dan air juga sudah ada, akhirnya kita memasukin suatu ruangan yang cukup luas, kurang lebih 3 kali 4 meter dan cukup lapangan yang terisi cuma permadani. Akhirnya Doni bersama saya memasuki ruangan yang agak lapang yang terisi cuma hamparan permadani dan satu buah meja kecil. Kelihatannya sih ini tempat pertemuan saudara-saudaranya kalau datang. Kemudian AC dinyalakan, terasa hawa ini di ruangan itu menjadi sejuk. Ya. Akhirnya Doni duduk bersila seperti yang saya instruksikan dan saya perlahan-lahan mendekati Doni. Coba Don, duduk yang baik, kata itu. Bersila yang kira-kira duduknya enak. Saya coba mau terapi dulu sekalian mendeteksi sebenarnya ada apa di badan kamu tuh. Akhirnya Doni menuruti informasi saya dan dia melakukan apa yang saya instruksikan. Ayo kita berdoa bersama-sama untuk kesembuhan khususnya Doni dan kita semua, kata saya. Akhirnya saya, Yadi, Doni kemudian membacakan doa.
Dibacalah surat Al-Fatihah, Anas, Al-Ikhlas, surat ayat-ayat kursi, dan sholawat. Selesai sudah pembacaan doa, akhirnya saya memulai melakukan, ya istilahnya sih terapi lah. Saya putar kepala Doni, maksudnya untuk melebarkan cakra mahkota. Barangkali itulah pintu gerbang keluar masuknya hawa-hawa negatif maupun makhluk-makhluk astral yang ada dari luar menuju ke dalam tubuhnya Doni, baik dari dalam maupun keluar. Saya putar, terjadi reaksi. Namun tadinya saya tidak terkejut, umumlah seperti itu. Badan Doni berkelihatan sepertinya terjadi kesakitan, bahkan mungkin terjadi kepanasan tubuhnya itu. Saya lakukan terus sampai selesai. Demikian urutannya. Kemudian saya putar juga cakra adnyanya di sini di bagian tengah alis, kemudian cakra tenggorok, sama prosesnya masih terjadi hal-hal yang seperti itu. Biasanya menurut literatur saya itu kalau terjadi seperti itu hal yang biasa karena keluarnya etrik, kotoran, baik itu kotoran-kotoran psikis maupun kotoran-kotoran dari makhluk-makhluk gaib. Akhirnya nyampelah putaran saya di cakra dada. Baru beberapa kali putaran keluar hawa yang berbau busuk. Kemudian keluar asap berwarna hitam. Saya kaget. Ada sesuatu yang aneh dalam diri Doni. Namun saya putar terus. Tidak terduga Doni mengerang. Kaget saya sampai terperanjat. Mengerang. Akhirnya dia namanya apa ya, merangkang lah kalau bahasa ininya, dan mengaum. Kaget saya, sepertinya sesuatu sejenis binatang harimau sudah memasuki dirinya. Saya kaget, namun ya bagaimana lagi, ini sudah terjadi. Saya hanya memikirkan bagaimana teman saya Doni itu dalam keadaan sakit, berjalan aja susah, dia melakukan pergerakan yang seperti itu, memerlukan sesuatu tenaga yang banyak. Saya takut terjadi apa-apa dalam fisik Doni. Namun ya itulah yang terjadi. Doni mengerang ke sana kemari. Kemudian keluarlah cakarnya. Saya kaget, keluar cakar, kuku-kukunya keluar, tumbuhlah rambut-rambut di telapak tangannya sampai ke pergelangan tangan. Dia mengaum ya. Kemudian kuku-kukunya dia menggoreskan ke lantai, terdengar suara derikannya, kresek, kresek, kresek. Dari mata yang awalnya biasa muncul seperti hitam-hitamnya seperti kucing, berubah bentuk dan memerah tanpa kendali. Dengan untung ruangannya cukup lebar, dia merayap ke sana, merayap ke sini. Akhirnya dia memandang kami dengan pandangan layaknya seekor harimau. Saya kaget, kok bisa seperti itu? Tidak layaknya orang-orang seperti pesugihan. Namun itulah kenyataannya. Dia memandang saya berikut yadi, sepertinya marah sekali. Bahkan terlihat dari raut wajahnya, hampir-hampir kalau saya lihat itu sudah sepenuhnya menjadi harimau.
Yang anehnya lagi, semua wujudnya putih. Dia marah, bahkan pandangannya tertuju kepada Yadi. Saya kaget. Diterkamlah Yadi. Yadi lari ke belakang saya tanpa kendali. Kemudian karena Yadi mendekatin saya kurang lebih jarak 2 meter, terpentallah dia. Wah, dia memandang saya dengan amarah yang tinggi sampai saya ngomong, "Don, istighfar, Don. Don, istighfar." Namun perkataan saya itu seolah-olah tidak didengar. Dia sudah sepenuhnya menjadi bukan dirinya lagi lah. Akhirnya dia meraung-raung, kembali dia nerkam. Karena Yadi ketakutan, posisi di belakang saya, akhirnya dia menerkam saya. Jarak 2 meter dia terpental lagi. Demikian seterusnya. Sampai seolah-olah dia keletihan. Mungkin karena sudah merasa keletihan, ya, dia sepertinya makhluk yang dalam dirinya itu merasakan di alamnya. Jadi karena dia sudah kewalahan, terbentur dengan energi saya, ya, sepertinya dia mau lari, cuma lupa ada diri seseorang di situ. Jadi di seolah dia mau masuk tembok, namun karena ada wujud Doni, terbentur dia, berdag lagi, terus demikian. Saya kasihan, ini tubuh Doni akan rusak seperti itu. Akhirnya terpaksa saya pegang, Yad, tolong bantu aku, Yad. Ang, saya wedi, Ang. Maksudnya, saya takut. Sudah, jangan takut, kata itu. Kan ada Tuhan, kan ada saya di situ. Insya Allah lah, ini temenmu nih, rusak kalau kayak gini. Badannya, mau nyonyor kepalanya, kata situ. Dibentur-benturin di dinding. Sepertinya makhluk itu tidak menyadari diri bahwa orang. Dirinya itu bahwa orang, jadi tidak bisa masuk demikian saja ke tembok apa kemana. Maka terbentur. Saya lihat fisik Doni perlu penanganan yang baik. Kalau tidak, ya rusaklah fisik Doni. Akhirnya saya pegang, kemudian Yadi memegang dari belakangnya. Saya baca doa, saya putar lagi cakranya. Hampir kurang lebih 10 menit sampai 15 menit lah. Akhirnya keluarlah makhluk itu. Terlihat sekali lewat ubun-ubun. Dan bentuknya yang tadinya putih menjadi gelap. Seperti asap. Asap bakaran tuh. Wah, keluar. Doni jatuh menimpa diri saya. Berat sekali rasanya, Doni. Waduh, karena gemuk. Akhirnya Yadi membantu. Setelah bantu, kemudian dia tidak sadarkan diri. Saya merasa khawatir terhadap kesehatan Doni. Apalagi kalau istrinya dan keluarganya tahu di situ. Ini diapain Doni sama temennya. Nah, untungnya itu tertutup rapat. Jadi akhirnya saya sama Yadi melentangkan dia duduk tidurnya supaya jangan tengkurap karena mengganggu pernapasan. Jadi dia terlentangin, kemudian Yadi memijat-mijat bagian kaki mungkin untuk mengaktifkan syarat-syarat kesadarannya. Kemudian saya menerapi. Kurang lebih 10 menit Doni siuman. Dia sepertinya kelelahan sekali. Akhirnya dan kita di luar aja yuk, di lobi, biar ada hawa segar yang masuk. Sepertinya dia hilang kesadaran waktu itu. Entah dalam pikiran dia ada apa. Saya belum mengorek semua pengalaman dia pada saat dimasuki makhluk-makhluk seperti itu. Kita keluar lagi ke ruangan terbuka lagi di lobi, kemudian Doni dengan susah payah, saya papah dengan Yadi duduk. Alhamdulillah istri dan keluarganya tidak muncul. Kalau muncul saya susah menjelaskannya. Dia duduk di situ, kemudian kasih minum hangat, kemudian minuman itu di situ sudah tersedia semua.
suruh istirahat sebentar. Dah, saya hanya membiarkan Doni untuk rileks, untuk memulihkan kondisi-kondisinya sambil menenangkan jiwanya. Kurang lebih 10 menitan lah. Akhirnya terlihat dari raut mukanya yang tadinya agak pucat mulai memerah. Mulai dia bisa mengendalikan dirinya dan tenaga kesehatannya mulai pulih. Saya tanya, Don, sebetulnya dalam kumpulan itu apa yang Ang Doni lakukan? Maksudnya biar saya tahu. Tuh, sepertinya bukan hal yang sederhana ini. Ini sesuatu yang khusus. Coba Ang Doni jelaskanlah lebih rincinya. Saya nggak bermaksud untuk mengorek-ngorek pribadi Ang Doni nih, bukan. Tapi untuk kesembuhan Ang Doni. Tuh. Akhirnya Ang Doni berkata walaupun nadanya pelan. Ya sudahlah, saya juga tadi tidak kontrol dia. Tapi rasanya tiba-tiba ada yang masuk pada diri saya. Kemudian saya seolah-olah gelap. Dari gelap kemudian muncul penglihatan, namun sepertinya bukan sifat saya lagi. Nah, saya sudah tidak bisa mengendalikan diri. Nah, itulah permasalahannya, Ang Don. Jadi, apa yang Ang Doni lakukan di dalam bisnis sampai sukses itu, ya menurut saya nih, kemudian dia suka minuman-minuman keras, sepertinya yang suka itu sesuatu yang di luar Ang Doni. Ya itu ya yang tadi masuk. Karena saya tahu Ang Doni itu tidak suka itu. Cuma karena sudah terikat, terjadi semacam persekutuan, nah Ang Doni dikuasain. Tuh. Jadi yang sebetulnya yang suka sekali minuman-minuman khamar itu dia. Cuma sarananya Ang Doni. Ya kan sarannya ke tubuh. Dia merenung sambil berkaca-kaca. Kemudian dia berkata kepada saya dan Yadi, jadi Ang Idod, solusinya gimana? Saya itu orang yang berpikir jernih, kata Doni. Kelihatannya mungkin saya harus memilih salah satu. Setelah sekian lama saya sukses dalam usaha. Kalau saya pilih dunia, istilahnya sih pilih kekayaan saya supaya eksis, berarti saya harus mengorbankan diri saya. Karena apa, Kang Idon? Ya saya harus minum terus. Nah, kalau saya pilih tidak minum, maka perusahaan akan runtuh. Saya sejenak merenung. Betul juga, kata Ang Doni. Saya rasa Ang Doni masih berpikir bijak, masih berpikir jernih. Sepertinya pemahaman agama pada saat SMA itu tidak luntur begitu saja. Namun saya dengar, saya merasakan mungkin kendalanya tidak bisa memutuskan. Suatu perkara yang susah akan dibenturkan kedua sisi. Memilih harta dengan kondisi dia sakit terus, dan ujung-ujungnya ya sudah dipanggil Maha Kuasa. Apa memilih
kondisi dia agar bisa pulih, tapi perusahaan akan runtuh. Itu. Sempat Doni juga berkata kepada saya, sama Yadi juga, saya haji sudah, umroh sudah berkali-kali. Saya paham, cuma sebetulnya saya ini terjebak. Awalnya saya tidak sengaja untuk melakukan itu. Memang saya ikut kumpulan itu supaya rezeki saya itu tambah. Nah, saya terjebaknya begini, Kang Idon. Memang awalnya kita sama. Awalnya biasa, ritual-ritual biasa. Kemudian, kata Doni, setelah hampir 6 bulan saya ikut, saya baru tahu. Ternyata di kumpulan saya itu ada jenis pemahaman yang aneh. Tapi sebenarnya saya waktu itu nggak peduli. Tujuan saya kan hanya supaya mencari harta itu barokah. Dan ritualnya sama dengan yang lain. Jadi guru saya itu mengajarkan ada bentuk-bentuk pemahaman yang memang berbeda dengan pemahaman saya. Dan mungkin Ang Idon, Ang Yadi juga sama dengan kita semua. Cuma saya waktu itu sudahlah saya abaikan saja. Yaitu mengenai pemahaman syariat, hakikat, marifat. Itu. Nah, itu juga saya paham dari dulu dalam pemahaman agama kita. Betul, Kang? Betulkah, Kang Idon? Iya, betul kata situ. Cuma yang masalahnya memahaminya salah. Jadi menurut guru saya, kalau syariat itu awal. Jadi orang boleh melakukan ibadah apapun. Kemudian dia naik setelah mencapai beberapa lama ritual menjadi hakikat. Hakikat itu pilihan menurut dia. Boleh dilakukan ibadah, boleh tidak. Tapi menurut gue saya itu udah mencapai marifat. Padahal saya tidak tahu apa-apa. Nah, marifat itu sudah, semua kewajiban itu tidak ada, hilang. Menurut Doni dari informasi gurunya, hilang. Jadi mengenai sholat, puasa itu sudah tidak ada lagi. Karena sudah mencapai Tuhan. Bahkan sampai minuman keras yang tadinya haram, boleh jadi halal. Maka saya melakukan minuman itu. Tuh. Awalnya saya nggak terlalu fokus lah di keyakinan itu. Yang saya kan pemikirannya di usaha. Jadi sudahlah, umum kalau kita minum-minum itu nggak perlu pemahaman lagi untuk menjamu kalian-kalian, itu untuk daya tarik. Tapi lama-kelamaan hasilnya jadi begini. Nah, itu saya baru tahu sekarang. Apalagi Ang Idon baru menangani saya kejadian itu. Saya baru terbuka, Ang Idon. Lalu bagaimana ini solusinya? Ngobrol semakin lama nih, akhirnya tak terasa. Malam sudah larut, saya ngeliat jam, subhanallah. Ang Don, ini sudah jam 1 malam nih. Si adik sama saya kan jauh rumahnya di Cirebon. Nanti kita ketemu lagi ya. Saya permisi dulu. Ada rasa kekhawatiran dalam mimik Ang Doni ini, teman saya itu. Nanti gimana nih, Ang Idon? Selanjutnya, saya harus bagaimana nih? Saya jadi takut nih. Sudah serahkan aja pada Allah. Kalau bisa, ente sholatlah sekarang. Minta perlindungan. Kalau Ang Doni, ya masih istilahnya masih khawatir. Kan memang saya juga menyadarin, memaklumin kondisi seperti itu.
nanti kita jumpa lagi aja lah, besok apa lusa. Kalau waktunya siap, Ang Doni bel aja saya di rumah. Begitu kan Ang Doni? Ya udah kalau gitu sih, ya ini udah terlalu malam, nggak tidur di sini aja tah sekalian, kata Ang Doni. Ya enggak lah, saya ada istri, ada ini, nggak enak, besok lagi aja. Akhirnya saya permisi pada Doni, saya pulang dengan Yadi. Dia mengantar saya sampai gerbang, kemudian Sapam juga membukakan. Saya membesarkan hatinya dia, udah nggak usah stres, nggak usah khawatir, doa saja, anggap aja nggak ada apa-apa, sudah, supaya jangan terlalu rumit di pikiran, supaya bisa tidur. Ya, saya akan mencobalah. Ya, bacalah doa apa aja lah. Udah, insya Allah besok lah kalau Ang Doni pengen, istilahnya saya pengen ngobrol-ngobrol lagi, pengen memecahkan solusinya bersama. Saya sama Ang Yadi nih, Yadi menganggut-anggut saja. Akhirnya saya keluar mengendarai mobil dari rumah Doni yang perlu saya masih tempuh lagi 50 km ke Cirebon. Nah, itu cerita awal mula saya bertemu Doni sudah sekian lama. Ternyata ada kabar baiknya, namun ada juga kabar buruknya. Maaf Kang Idon, itu 1 tahun ya istilahnya pesugihan, dia melakukan pesugihan itu ritual ya? Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Cuma yang berhasilnya baru 1 tahun ke belakang. Apakah ada korban? Matanya menyala. Kemudian gambarnya hampir seperti yang ada pada saat makhluk itu masuk di Doni, di rumahnya. Dari awalnya kakek itu kadang berubah mukanya menjadi harimau dengan taring-taringnya yang runcing, matanya yang menyala. Satu saat juga bentuknya berubah menjadi kakek. Setelah saya sadar bahwa saya ini sudah berlumuran darah, akhirnya disuruh mandi, macam-macam, baru saya pulang.